Solihin yang merupakan pria lajang ini nekat memacari Maiga yang telah bersuami. Hingga akhirnya Solihin dan Maiga melakukan hubungan intim di kamar tersebut. Halo tetangga, ngobrol apa kita hari ini? Aku punya cerita tentang kasus Solihin. Kasus yang terjadi di Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada 20 Agustus 2025. Solihin merupakan pria asal Kanigoro yang tega menghabisi kekasihnya dengan cara yang keji. Aksi pria 35 tahun ini dilatar belakangi motif yang cukup menggelitik. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semua bermula saat Solihin pergi bersama Maiga Triawanda menggunakan sepeda motor. Solihin dan Maiga merupakan pasangan kekasih, tapi jalinan asmara mereka ternyata hubungan gelap. Solihin yang merupakan pria lajang ini nekat memacari Maiga yang telah bersuami. Suami Maiga diketahui sedang menjalani masa hukuman di penjara karena terlibat kasus narkoba. Saat itu, hari sudah malam. Mereka tiba di rumah kos Maiga yang berada di Jalan Kedondong, Kelurahan Turi, Kota Blitar. Di rumah kos itu, keduanya sempat berbincang. Kemudian Solihin dan Maiga mengeluarkan botol minuman keras yang telah dibelinya. Mereka mulai berpesta. Entah berapa banyak yang mereka tenggak, tapi keduanya mulai terpengaruh alkohol. Hingga akhirnya Solihin dan Maiga melakukan hubungan intim di kamar tersebut. Entah berapa lama mereka melakukan, tapi hal itu menjadi awal terjadinya petaka. Saat itu Maiga kecewa dengan Solihin sebab pria yang bekerja di salah satu perusahaan leasing itu tak menuruti keinginannya. Saat berhubungan intim, Maiga meminta Solihin untuk mengeluarkan cairan putihnya di dalam. Namun Solihin menolak dan justru mengeluarkan cairan putihnya itu di luar. Sehingga usai berhubungan intim, mereka langsung berdebat. Lelah berdebat, Maiga memutuskan untuk keluar kamar. Namun Solihin langsung menariknya, sehingga tubuh Maiga jatuh tersungkur. Saat itulah Solihin mulai melakukan penganiayaan. Solihin mendaratkan kedua tangannya di leher Maiga. Tak hanya itu, Solihin juga berulang kali mendaratkan kakinya di beberapa bagian tubuh Maiga. Hingga akhirnya Maiga meninggal dunia. Melihat Maiga tak sadarkan diri, Solihin mencoba menelpon nomor darurat untuk meminta bantuan ambulan. Kemudian Solihin menghubungi keluarga dari kekasih gelapnya itu. Solihin menyampaikan bila Maiga terjatuh hingga meninggal dunia saat pesta minuman keras. Tapi pihak keluarga tak percaya dengan apa yang disampaikan Solihin, sebab semua penjelasannya terasa janggal. Sehingga keluarga Maiga melaporkannya kepada polisi. Tak lama, ambulans datang. Solihin dan petugas medis dari PMI langsung membawa tubuh Maiga ke Rumah Sakit Budi Rahayu sekitar pukul 5:30 pagi. Setibanya di rumah sakit, tim medis melakukan pemeriksaan, namun Maiga dinyatakan telah meninggal dunia. Sementara polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Dari serangkaian pemeriksaan saksi, didapat informasi sempat terdengar suara keributan dari kamar kos itu, kira-kira sekitar pukul 3 hingga 4 dini hari. Informasi itu pun didalami. Polisi kemudian memeriksa Solihin. Keterangan Solihin dinilai janggal ketika penyelidik membandingkannya dengan alat bukti yang sudah ditemukan. Pemeriksaan dan penyelidikan terus dilakukan, hingga akhirnya Solihin mengakui semua perbuatannya. Dalam kasus itu, Solihin ditetapkan sebagai tersangka. Pria itu dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga Solihin terancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Nah, itulah cerita kasus yang aku punya. Menurut kalian gimana nih tetangga? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya tetangga, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita cerita lagi. See you tetangga.